Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, video part 5 dari chapter 14. Langsung saja. Jadi ada beberapa isu nih ya. Jadi kita tadi sudah mempelajari yang premium, diskon, dan sebagainya. Ada beberapa isu. Yang pertama, isu terkait dengan bond payable itu adalah ketika penerbitan obligasi itu tidak di tanggal pas ketika dia membayar bunga gitu. Jadi penerbitannya itu misalnya di tengah-tengah pembayaran bunga, di 1 Mei. Pembayaran bunganya misalnya 1 Januari, dan 1 Juli, diterbitkan 1 Mei. Itu bagaimana nanti pengakuannya di antaranya itu. Gitu. Nah, yang pertama, ya, rules yang pertama, investor atau bond investor itu membayar ke issuer, uang, cash, dia bayar. Gitu. Itu bondholdernya, B-nya, bond. Nah, si issuer nanti ketika 1 Juli itu membayar bunga full sebagaimana investor yang lain. Dia bayar full selama 6 bulan gitu. Itu ya. Jadi itu saja gampangannya, langsung ke contohnya. Misalnya ini perusahaan Evermaster seperti yang tadi itu eh, bondnya masanya 5 tahun tertanggal 1 Januari 2019. Nah, diterbitkan pada 1 Mei 2019. Dibilang seperti itu. Dan ini at par. At par berarti nilai nominal dengan nilai penerbitan itu sama, ya. Nah, maka nanti Evermaster akan mencatat penerbitan obligasi itu di antara tanggal pembayaran bunga. Kita coba lihat bagaimana jurnalnya. Jurnalnya tetap ketika penerbitan ya cash pada bond payable sebesar nilai parnya yaitu nilai 100.000. Kemudian tadi kan dibilang bahwa pertama bondholder akan membayar issuer. Berarti kan sebagai perusahaan issuer, sebagai perusahaan penerbit akan menerima uang dari bondholder. Uangnya berapa? Uangnya ini adalah 4 bulan ini nih. 4 bulan. Berapa? Ini sudah ditulis di sini, yaitu 100.000 dikalikan bunga nominal atau bunga kuponnya 8%, dikalikan 4 per 12, karena jadi 1 Januari ke 1 Mei kan 4 bulan ya. Maka cash yang akan diterima didebitkan sebesar 2.667 dan kreditnya adalah interest expense. Ini agak aneh dikit gitu ya, kayaknya interest expense kok dikredit, padahal normanya kan di debit gitu ya. Tapi kita lihat nanti di selanjutnya apa yang terjadi di 1 Juli. Oke. Ketika tanggal 1 Juli, perusahaan penerbit itu akan membayar bunga ya sesuai dengan ya 6 bulan itu. Kalau 6 bulan kan berarti 4.000 tuh tadi ya, 4.000. Maka yang dicatat adalah interest expense pada cash sebesar 4.000. 4.000 ya. Tadi saya kayak salah ngomong deh. Sehingga kalau kita lihat di account dari interest expense itu sebetulnya netnya yang dibayarkan net atau interest expense yang dicatat oleh perusahaan adalah 1.333. Oke. Di mana kreditnya itu 2.000, kan awalnya dikredit tuh ya 2.667, kemudian didebitkan 4.000. Seperti itu netnya ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya apa nih? Contoh selanjutnya kalau dia premium atau diskon. Kita lihat contohnya. Ini misalnya obligasi itu persentase bunga nominalnya 8%. Diterbitkan pada 1 Mei. Di mana yield itu adalah bunga pasar adalah 6%. Kalau bunga pasarnya 6%, kemudian bunga obligasi itu 8, berarti premium kan? Karena yang ditawarkan lebih besar daripada yang pasar gitu. Bonafit lah saya bilang seperti itu kan. Kemudian obligasi itu diterbitkan berapa nilainya? Karena premium ya, jadi di atas nilai parnya 108.039 gitu. Jadi diterbitkan sini. Kalau misalnya diterbitkan 1 Mei, tetap pembukuannya atau akuntansinya adalah cash pada bond payable sebesar 108.039. Nah, ini juga sama nanti perusahaan itu akan mendapatkan kas sebagai imbalan bunga gitu ya, bunga yang telah berlalu ini, yaitu cash pada interest expense sebesar 2.667. Jadi yang di sini ini sama nih, karena kan pembayaran cash itu pembayaran cash bunga cash secara cashnya itu kan dari nominal ya, nominalnya kan sama gitu.
Kita lihat ketika nanti di 1 Juli. Namun sebelum kita lihat di 1 Juli di sini, kita harus perhitungkan ya, bahwa di sini harus ingat bahwa perusahaan itu mencatat interest expense tidak dengan bunga nominal ya, tetapi dengan menggunakan bunga pasar. Itu yang harus diingat. Bunga pasar kemudian dikalikan dengan carrying value dari bond. Kalian coba lihat di sini ya, interest rate-nya atau bunga pasar yang 6% itu akan dikalikan dengan carrying value, yaitu carrying value 108.039. Karena perusahaan itu menerbitkan di 1 Mei, maka ini kan baru kalau dari tanggal 1 Juli ya, baru 2 bulan. Artinya interest yang diakui oleh perusahaan hanya 2 bulan gitu. Maka dia akan hitung 6% dikalikan 2/12. 1% tuh dikalikan ke 108.39. Hasilnya interest yang dibukukan, yang harus dibukukan oleh perusahaan itu adalah 1080. Namun ya ketika kita memberikan tadi itu memberikan cash gitu ya. Di sini kan dia perusahaan bondholder itu memberikan cash 2667 tuh kan. Itu kan ada interest expense yang dikredit. Kemudian ketika perusahaan nanti memberikan full 4000, berarti ada interest yang didebitkan. Artinya apa? Ada cashback atau interest yang sudah dicatat ada 1333 gitu. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa kalau premium memang nanti akan ada amortisasi. Kita bandingkan net cash paid, jadi uang yang dibayarkan oleh perusahaan ke bondholder itu harus kita bandingkan dengan interest yang harusnya dicatat selama 2 bulan itu, gitu ya. Ternyata di situ kan ada selisih tuh 253 itu nanti kita akan lakukan amortisasi. Oke, jurnalnya bagaimana? Nanti tetap ya perusahaan akan memberikan cash kepada bondholder sebesar 4.000, yaitu jurnalnya adalah interest expense pada cash sebesar 4.000. Adapun amortisasinya, ingat amortisasi premium berarti bond payable itu di debit. Maka bond payable-nya di debit, kemudian di sini ada interest expense yang dikredit. Gitu. Kenapa interest expense-nya dikredit? Ini tadi loh sebetulnya pembayaran interestnya kan yang dicatat harusnya 1080. Tapi total yang dicatat itu kan sudah 1333. Maka kan berarti harus dikurangi. Interest expense dikurangi itu dikreditkan. Ini harus pelan-pelan nanti kalian pahami lagi ya. Untuk yang issuance between interest dates kalau premium. Oke, kita lanjutkan. Lanjutannya ini adalah kalau ada pelunasan liabilitas jangka panjang. Jadi ada situasi-situasi nih, ini penting juga sih ya kita pelajari, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, isu-isu seperti ini itu mungkin saja terjadi. Yang pertama, pelunasan dengan kas sebelum maturity, sebelum jatuh tempo. Daripada misalnya bayar bunga terus gitu kan, mending kita lunasi. Walaupun sebenarnya ketika melunasi itu kadang kita berani membayar lebih daripada nilai obligasi itu. Nah, yang berikutnya, pelunasan dengan mentransfer atau memberikan aset atau sekuritas yang lain. Misalnya, sekuritas yang lain itu apa? Saham misalnya seperti itu. Yang ketiga, pelunasan dengan apa? Modification of term. Modification of term itu kayak restrukturisasi. Sama, ini sangat relevan ya terjadi pada saat ini ketika masa pandemi seperti ini. Karena banyak restrukturisasi. Restrukturisasi itu bisa berupa pengurangan bunga, bisa perpanjangan waktu, bisa nominalnya dikurangi, kayak gitu. Ya, jadi itu isu yang berikutnya terkait dengan pelunasan liabilitas jangka panjang. Jangka panjang, tidak hanya obligasi yang kita bahas ya, yang dipelunasan di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Pelunasan dengan menggunakan kas sebelum jatuh tempo. Kalau pas jatuh tempo tuh gampang ya. Misalnya tuh tadi kalau misalnya pas jatuh tempo tuh kalau misalnya di maturity value-nya itu 100.000 gitu ya. Maka yang di jurnal gitu ya, saya taruh di sini misalnya di jurnal kalau pas maturity bukan before maturity, maka BP-nya bond payable itu di debit. Kreditnya apa? Kas gitu.
Kalau di angka nominalnya itu misalnya angka nominal, angka yang tertera di sertifikat 100.000, maka 100.000. Itu kalau dilunasi pada jatuh tempo. Tapi kalau sebelum bagaimana? Kita akan nanti memperhitungkan adanya loss atau gain, untung atau rugi. Kalau nilai yang tercatat, misalnya nilai yang tercatat itu misalnya carrying value ya, ini carrying value bukan yang sertifikat. Carrying value-nya itu lebih besar daripada nilai belinya, maka gain. Nah, kok bisa gain gini? Barang itu nilainya lebih besar daripada uang yang kita bayarkan. Untung kan? Nah, kebalikannya, kalau misalnya uang yang kita berikan itu lebih besar dari nilai barangnya, berarti kita rugi dong kan? Rugi ya gitu. Kayak yang membeli sesuatu harusnya kita apa namanya barang itu tuh nilainya berapa misalnya nilainya itu 90.000 tapi kita bayar dengan 100.000 kan kayak rugi gitu kan kita ngerasanya ya enggak sih gitu kayak gitulah kira-kira. Oke, saya mau langsung ke contoh saja ya. Eh, ini juga dibilang sih pada saat reacquisition itu unamortized premium atau discount must be amortized up to the reacquisition date. Jadi kalau misalnya kita melakukan reakuisisi atau calling bond lagi yang belum diamortisasi, kan ada tuh waktu yang belum diamortisasi, amortisasi itu harus diamortisasi. Contohnya bagaimana? Contoh langsung saja perusahaan Infrastructure lagi nih ya, itu menerbitkan dia pada diskon, dia diskon ininya ya, diskon casesnya. 1 Januari tahun 2019. Nah, obligasi tersebut jatuh temponya 5 tahun, mempunyai par value 100.000 dan kuponnya sama lah seperti tadi 8%. Semi annually sama seperti contoh yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, kemudian yield-nya 10 berarti diskon. Nah, kemudian kita dikasih tabel seperti ini. Ini ada tanggal 1 Juli 2000, Januari, sorry. 1 Januari tahun 2021. Yang diminta apa sih? Ini, gitu. Setelah 2 tahun, ternyata pada tanggal 1 Januari 2021, Evermaster itu call the bond. Artinya dia entire ya, artinya dia melunasi semua obligasinya itu dan cancel it. Dia nggak menjual lagi kan, gitu, cancel it. Berapa yang dia beli? Dia berani beli dengan harga 101% dibandingkan dengan nilai par value. Kalau nilai par value-nya itu, misalnya nilai par value-nya itu 100.000 gitu kan, berarti kan 100.000 itu dikalikan 101%, kayak gini. 100.000 kalikan 101% atau 1,01. 101.000. Padahal kita harus lihat carrying value pada saat redemption, pada saat pelunasan. Kita lihat 1 Januari 2021, oke? 1 Januari 2021, carrying value-nya ini 94. Oke, itu nilainya 94.925. Artinya barang yang ada itu kan 94, tapi kita berani beli 101. Rugi kan? Nah, makanya loss of extinguishment sebesar 6.075. Pencatatannya gimana? Pencatatannya berarti carrying value 94 ini sorry, nanti akan ada rugi yang akan kita akui di mana? Di debit, kemudian cash yang kita kasihkan 101. Tapi jangan lupa kita mengupdate adanya amortisasi. Kita lihat bond payable yang di jurnal 94 sesuai dengan carrying value, sesuai dengan nilai tercatat. Loss-nya 6.075 dan cash-nya 101. Pas ya? Oke. Kayak gitu kalau pelunasan cash sebelum maturity. Kalau ini pelunasan kalau dengan menggunakan aset atau sekuritas. Oke, waktunya terbatas. Kita lanjut di part berikutnya. Mohon maaf.